Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang pertama dari kitab Durusul Lughah jilid 3, yaitu tentang al-i'rab wal bina. I'rab dan bina. Nah, di sini kita lihat alif fil asma. Al-i'rab wal bina fil asma. Nah, kita akan bahas sedikit apa yang dimaksud dengan mu'rab atau i'rab dan apa yang dimaksud dengan mabani atau bahasa lainnya al-bina. Kita baca ta'rifnya, fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu bisababil awamili. Mu'rab itu adalah kalimat yang akhirnya bisa berubah. Kalimat yang akhirnya bisa berubah bisababil amili, disebabkan amil. Nahwu, contoh, ja'al mudarrisu marfu'un, salamtu ala, ja'al mudarrisu marfu'un. Ini contoh yang marfu', al mudarrisu marfu'. Kemudian contoh yang kedua, sa'altul mudarrisa mansub, ya, ini contoh yang mansub, al mudarrisa mansub. Kemudian contoh yang ketiga, salamtu alal mudarrisi. Kalimat al mudarrisi majrur. Nah, perubahan kalimat al mudarrisu menjadi al mudarrisa menjadi al mudarrisi, inilah yang disebut dengan mu'rab, ya, berubah akhir atau harokat dari kalimat al-mudarris, ya. Jadi kalimat al-mudarris ini disebut mu'rab karena dia bisa mengalami perubahan, ya, dari marfu ke mansub ke majrur. Atau misalnya kita ganti kalimat al-mudarris menjadi tolib misalnya. Maka ketika kita tempatkan di contoh yang pertama, maka dia menjadi ja'at tolibu. Kemudian yang kedua, sa'altu at-toliba. Kemudian yang ketiga, salamtu alat tolibi. Nah, perubahan kalimat tersebut dari at-tolibu menjadi at-toliba menjadi at-tolibi, itulah yang disebut dengan mu'rab atau i'rab, berubah akhir dari kalimat tersebut. Nah, coba kita ganti dengan kalimat yang lain, ya. Misalnya kita ganti al-mudarris ini, ya, dengan kata al-ustad. Nah, ja'al ustazu. Kemudian sa'altu al-ustaza. Kemudian yang ketiga, salamtu alal ustazi. Nah, perubahan kalimat dari al-ustazu, kemudian menjadi al-ustaza, kemudian menjadi al-ustazi, itulah yang disebut dengan mu'rab. Isim mabani atau mabani itu maksudnya adalah mala yataghayyaru akhiruhu, kalimat yang tidak berubah akhirnya bisababil amil, disebabkan amil. Jadi amil apapun masuk ke kalimat tersebut, dia akan tetap seperti itu tanpa ada perubahan. Inilah yang disebut dengan mabani atau bina. Nah, kita lihat contoh yang pertama, ja'a haula'i. Yang kedua, sa'altu haula'i. Kemudian yang ketiga, salamtu ala haula'i. Nah, kalimat haula'i di sini untuk yang pertama
itu adalah seharusnya marfu, kemudian yang kedua mansub, kemudian yang ketiga majrur. Tapi kita lihat di sini dia tidak mengalami perubahan apapun, dia tetap haulai, haulai, haulai. Nah, inilah yang disebut dengan al-mabani, ya. Tidak berubahnya harokat akhir dari kalimat tersebut. Nah, misalnya haula ini kita ganti dengan haza, ya. Ja'a haza, sa'altu haza, salamtu ala haza. Nah, ini juga tidak mengalami perubahan apapun. Padahal seharusnya di awal dia marfu. Kemudian yang kedua seharusnya dia mansub. Kemudian yang terakhir majrur. Tapi tidak mengalami perubahan apapun. Nah, inilah yang disebut dengan mabani atau bina. Nah, untuk detail masing-masing nanti apa-apa saja isim-isim yang mabani itu akan kita lanjut di pembahasan berikutnya. Intinya paham dulu di sini apa perbedaan mu'rab dengan mabani. Nah, kita simpulkan bahwa mu'rab adalah kalimat yang bisa berubah harokat akhirnya. Kalau mabani dia tidak bisa berubah atau dia tetap seperti itu walaupun amil yang masuk berbeda-beda, ya. Ya, sampai di sini dulu untuk pelajaran hari ini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang isim-isim mu'rab dan isim-isim mabani. Fa nakhtatim liku ana hadza bi du'ai kafartil majlis subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.